Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqih Fil Muamalah. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Urgensitas Qawaid Fiqih. Adapun kelompoknya, yang pertama ada yang Rizky Afriza, saya sendiri. Yang kedua ada Linda Anissa Fitri. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian urgensitas qawaid fiqhiyah. Adapun urgensitas qawaid fiqhiyah menurut paparan Abu Zahra adalah yaitu pengarahan, kesungguhan, dan pencurahan daya upaya baik dalam mengeluarkan hukum syara maupun penerapannya. Abu Zahra membagi ranah ijtihad menjadi dua bidang. Yang pertama ijtihad yang terkait dengan penggalian hukum dan penjelasannya, dan kedua ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum. Ijtihad model pertama versi Abu Zahra adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi kelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis dan dalil-dalil yang rinci. Sedangkan ijtihad model kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari model ijtihad kedua, maka adalah mujtahid yang mentahrid dan menerapkan ilat-ilat yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu. Yang kedua yaitu sumber-sumber qawaid fiqhiyah. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quranul Karim merupakan sumber pokok dan dalil utama bagi hukum syariat Islam. Kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dinukilkan dengan jalan mutawatir. Aturan-aturan hukum syariat ini berlakunya berangsur-angsur menurut situasi sebab-sebab turun ayat, disesuaikan dengan kemampuan umat pada masa terdahulu. Membutuhkan strategi tepat untuk pendekatan kepada masyarakat jahiliyah untuk meninggalkan kebiasaan yang dilarang oleh syariat Islam dan mengubah hukum mereka yang sudah kuno dengan hukum baru. Hal itu dapat dilihat dengan jelas seperti aturan larangan minum khamar dan maisir. Kebanyakan hukum yang ada dalam Al-Quran bersifat umum dan tidak membicarakan soal-soal juz'i, dengan artian tidak satu persatu dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Karena itu Al-Quran membutuhkan penjelasan-penjelasan di dalam melalui hadis. Dapat diketahui bahwa ayat Al-Quran yang umum seperti masalah sholat, zakat, jihad, dan urusan-urusan lainnya dijelaskan dengan hadis ya. Selain itu, untuk menyikapi persoalan kekinian yang membutuhkan jawaban untuk persoalan ini, maka para ulama menggunakan ijma' dan qiyas dalam mengambil suatu hukum. Sumber qawaid fiqhiyah yang kedua yaitu ada sunnah. Sunnah merupakan segala yang dinukilkan atau diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi. Melihat dari pengertian di atas, sunnah dapat dibagi atas sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Sunnah ada kalanya mutawatir dan ada kalanya ahad. Ulama sepakat bahwa hadis mutawatir dapat menjadi hujah. Berkenaan hadis ahad, para ulama berbeda pendapat dalam menjadikan hadis ahad sebagai hujah. Namun hadis yang sahih dapat diterima untuk dijadikan hujah dan menjadi sumber kaidah. Rasulullah SAW selalu menyampaikan segala sesuatu dengan cara singkat, padat, lugas, dan dapat dipahami. Dengan demikian, ucapan beliau banyak menjadi inspirasi dan lahirnya qawaid fiqhiyah. Sumber yang ketiga ada ijma'. Setelah Al-Quran dan Sunnah, maka ijma' sebagai sumber ketiga menurut para ulama sebagai sumber hukum syariat Islam. Ijma' merupakan suatu kemufakatan atau kesatuan pendapat para ahli hukum muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai suatu ketentuan hukum syariat. Ijma' sebagai hujah dengan berdasarkan dalil Al-Quran, yaitu dalam potongan ayat surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu utiiullahi wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faraddu ila Allahi wa rasuli in kuntum tuwadduna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri dari kamu sekalian. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Linda Anissa Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu ijtihad. Dalam ijtihad, adapun contoh kaidah yang digunakan yaitu ijtihad yang lalu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Hal ini berdasarkan
perkataan dari Umar bin Khattab, yaitu, "Itu adalah yang kami putuskan pada masa lalu, dan ini adalah yang kami putuskan sekarang." Dari kaidah di atas, maksudnya yaitu ijtihad yang satu tidak dapat membatalkan ijtihad yang lain. Tidak dapat diganggu-gugat selagi tidak ada ijtihad yang lebih kuat yang dapat membantah. Yang kelima yaitu qiyas. Qiyas dari segi bahasa merupakan pengukuran sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Secara istilah ialah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Yang keenam, kaidah fikih. Kaidah fikih adalah generalisasi fikih yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fikih yang tercakup dalam kaidah tersebut. Adapun kaidah mengenai urgensitas qawaid fikih yaitu darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masolih. Menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Misalnya, berkumur dan mengisap udara ke dalam hidung ketika berwudu merupakan sesuatu yang disunahkan. Namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air dan dapat membatalkan puasanya. C. Kedudukan qawaid fikih. Kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih adalah simbol penyederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak. Untuk itu, Al-Syekh Ahmad Ibnu Al-Syekh Muhammad Al-Zarqa berpendapat kalau saja tidak ada kaidah fikih ini, hukum fikih yang bersifat furu'iyat akan tetap bercerai-berai. Al-Wahhab Al-Khalaf dalam kitab usul fikihnya berkata bahwa nas-nas tasyri' telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai macam undang-undang, baik mengenai perdata, pidana, ekonomi, dan undang-undang dasar telah sempurna dengan adanya nas-nas yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan tasyri' yang kulli yang tidak terbatas terhadap suatu cabang undang-undang. Ungkapan Khalaf tersebut mengisyaratkan bahwa lapangan fikih yang begitu luas karena mencakup berbagai hukum furu', karena itu perlu adanya kristalisasi berupa kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah kulli yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah furu' menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.